In every moment, my love will be tempted. We're still forever, always. Every moment, even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours. My motto one. Hai guys, jumpa lagi di podcast aku. Untuk yang baru pertama bergabung, perkenalkan, nama saya Nunis Triasari. Hari ini kita akan membahas pengalaman pertama mendaki gunung. Nah, kali ini saya ditemani oleh narasumber saya, teman saya, partner saya naik gunung juga. Di sini kita sudah ada Kak Tommy. Halo Kak Tommy. Halo guys, apa kabar? Baik, Kak Tommy, langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol nih. Kak Tommy pertama kali itu naik gunung ke gunung mana? Pertama kali naik gunung itu ke Gunung Gede sama kamu dan teman-teman dari kantor ya waktu itu ya. Kita berdelapan naiknya dari jalur Cibodas, turunnya jalur Putri. Oh, lintas ya waktu itu kita ya? Lintas. Oke. Terus sepanjang perjalanan itu menurut Kak Tommy nih, ada nggak sih momen yang paling berkesan gitu dari pergi sampai pulang? Benar berkesan banyak lah. Terutama pada saat saya melihat ya air terjun pertama kali di Gunung Gede. Terus di situ ya biasalah kita mengabadikan, mendokumentasikan perjalanan kita mulai dari berangkat sampai dengan kita turun ke bawah. Tapi yang paling berkesan terutama itu tadi yang saya bilang di air terjun sama ketika saya bisa submit lah sampai ke puncak Gunung Gede. Itu adalah momen yang sangat mengharukan lah buat saya karena pencapaiannya itu sungguh menurut saya itu sungguh sangat fantastis lah untuk saya pribadi ya. Jadi itu kayak moment of truth gitu ya, Ya betul. saat itu ya. Betul. Karena pertama kali banget gitu. Itu Betul. nangis nggak tuh waktu submit, nangis nggak? Nangis lah, terharu. Nangis ya? Ada Wah, aku nggak rasa lihat. ada rasa terharunya, ada rasa bangganya karena bisa kita achieve lah sampai ke puncak Gunung Gede. Terus kita pun dikasih pemandangan yang luar biasa ya ketika sampai di puncak itu tidak tertutup kabut sehingga pemandangan di puncak Gunung Gede itu sangat indah sekali sih menurut saya. Karena waktu itu Kak Tommy ini kan pengalaman pertama ya. Waktu itu aku tuh ke Gunung Gede itu sama Kak Tommy itu yang kedua. Dan yang pertama tuh tembok, kabut, bener-bener nggak kelihatan. Ya. Totally. Nah jadinya pas yang kedua ini tuh pas bareng Kak Tommy ini ya alhamdulillah emang kita dapat view bagus ya. Ya, Itu betul. kelihatan dari puncak tuh view-nya bagus Betul. banget. Betul. Nah, sepanjang perjalanan itu kira-kira ada nggak sih waktu itu perasaan, pasti capek dong ya namanya naik gunung ya. Itu ada nggak sih perasaan kira-kira Kak Tommy itu kayak aduh udah deh mau nyerah aja deh gitu. Perasaan mau menyerah pasti ada lah. Apalagi pengalaman pertama. Pengalaman pertama nggak dibekali sama mental yang kuat, nggak dibekali sama latihan fisik yang bagus. Akhirnya ketika kita naik tidak ada persiapan yang matang, akhirnya mengalami kelelahan, mengalami kecapean, stressful lah. Itu pada saat mau naik. Justru ketika mau sampai di puncak Gunung Gede, itu berhenti di mana saya lupa titiknya ya. Pokoknya yang dekat batu-batu itu sudah banyak air uap belerangnya lah. Sehingga kalau saya berhenti di situ itu mungkin bisa kehabisan nafas atau gimana. Tapi karena teman-teman menyemangati kita terus, ya udah akhirnya alhamdulillahnya bisa sampai ke puncak. Tapi itu momen terberat keduanya adalah ketika turun dari lintas ya, dari sampai kita puncak Gede akhirnya turun ke Gunung Putri. Pertama pengalaman naiknya sudah berat, turun kita pikir gampang, ternyata jauh lebih susah. Dan itu kondisi cuaca cepat berubah, yang tadinya cerah akhirnya menjadi
hujan. Kalau nggak salah waktu itu seharusnya kita bisa turun Karena hanya aku turun berapa yang jam pertama ya itu 2 jam. dari puncak Gunung Kita Gede lari itu. sih sebenarnya. Pas waktu itu kita justru malah sampai kalau ini tuh 6 atau 8 8 jam jam, lah, itu cukup tidak termasuk stressful juga, turun jadi yang kaget normal gitu sih kan. kalau kalau kata kamu ya. Sampai Menurut jam menurut kamu 12 kan ya. 12. Jadi aku pikir tuh kayak jam 2 atau jam 4 lah ya, 4 jam lah, 2 kali lipat gitu. Iya. Kalau misalnya memang ada yang baru pemula, berarti kan waktunya kan kira-kira 2 kali lipat gitu ya. Berarti Iya. kira-kira 4 jam. Berarti sampai bawah itu jam 4 atau jam 5 harusnya sudah sampai. Tapi kita Iya. waktu itu jam 9 malam ya kalau 9 nggak salah. malam. Oh my god, 9 malam. udah malam. Tapi terakhir kita naik ojek ya waktu itu ke Ya, base camp. sampai ke camp. Naik ojek karena udah nggak kuat kakinya. Oke, Kak Tommy, emang menurut Kak Tommy itu puncak itu tujuan utama nggak sih untuk seorang pendaki? Dari pengalaman saya ya yang sudah mendaki ke Gede, sebetulnya kalau puncak bisa dibilang sih bukan tujuan utama gitu. Jadi tujuan utamanya adalah ya proses untuk mencapai puncaknya itu bagaimana gitu. Karena sebetulnya banyak momen-momen justru yang kita dapat bukan pada saat di puncak gitu. Puncak sebetulnya bonus lah. Ada kalanya memang kalau misalnya cuaca tidak baik atau berkabut atau kita tidak bisa sampai puncak, ya itu sebenarnya tidak, demi keselamatan tidak bisa kita memaksakan juga sebetulnya sampai ke puncak. Tapi prosesnya untuk mencapai puncak itulah yang sebetulnya yang harus kita pahami, yang harus kita dalami ya, apalagi sebagai pendaki pemula gitu. Jadi benar-benar kita harus enjoy sih sebetulnya kalau untuk naik ke gunung itu. Jadi tidak bisa meremehkan atau mengecilkan sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan lah gitu. Kita anggap gampang gitu, ternyata pas dijalankan itu ternyata memang tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi memang eh, ya persiapan mental dan fisik itu tetap harus ya, dilakukan lah. wajib ya. Ya, Nah tadi kan Kak Tommy bilang tuh waktu lagi momen terberat di Gede itu, yang batu-batu itu kalau nggak salah itu setelah hutan mati kan ya? ya betul. Itu kan sudah campur aduk pasti perasaannya kalau memang di situ partnya momen terberat. Terus Kak Tommy tadi bilang teman-teman selalu menyemangati supaya dan akhirnya endingnya bisa sampai achieve ke puncak gitu kan. Nah jadi menurut Kak Tommy itu regu atau timnya nih ya, itu faktor pendukung yang utama juga nggak sih dalam naik gunung? Jelas lah, apalagi kita sebagai pemula ya. Sebagai pemula, kalau regunya kita atau timnya kita itu tidak dapat yang bagus atau tidak tidak mempedulikan timnya, itu pasti akan tidak sampailah kepada achievement yang akan kita capai gitu. Memang yang namanya naik gunung itu kan, apalagi kalau bersama-sama, yang diutamakan adalah kebersamaan. Bahkan mungkin kalau misalnya dari beberapa tim pendaki gunung yang sebetulnya ya ibaratnya gini, nggak naik satu ya nggak naik semua gitu, karena mereka memperhatikan ya anggotanya. Makanya kan yang saya bilang tadi, apakah puncak itu sebagai tujuan utama? Ya tujuan utamanya sebetulnya kalau kita tim ya kebersamaan gitu, dan kita bisa berproses dalam ya membuat grup itu bisa sama-sama mencapai kepada puncak atau achievement yang diinginkan gitu. Berarti memang regu atau tim yang solid itu juga sangat mempengaruhi atau sangat, menjadi faktor pendukung juga ya, ya gitu. terutama untuk pemula ya. Itu jangan sampai salah memilih regu atau timnya lah yang memang sudah punya pengalaman dan punya experience yang bisa mentoring kita lah untuk melakukan pendakian di gunung itu gitu. Oke. Berarti selain persiapan diri, persiapan mental, teman-teman pendukung. atau regu yang solid juga itu menjadi faktor pendukung yang signifikan ya, Ya. untuk bisa achieve, karena kan targetnya itu kan juga nggak cuman puncak ya. Sebenarnya betul. target utama itu adalah pulang pergi selamat Betul. dan
puncak atau view bagus itu sebenarnya bonus. Ya, Oke. Nah, dari segala perjalanan yang sudah dilalui nih di Gede ya, atau dari susahnya, dari achievementnya, dari happy-nya, itu kira-kira pelajaran yang bisa diambil dari itu apa sih? untuk kehidupan. Ya untuk kehidupan atau ya di diri Kak Tommy sendiri Ya, lah ya kalau gitu. pelajarannya ya buat saya sendiri itu terutama melatih kesabaran tentunya. Melatih kesabaran. Terus yang kedua juga ya yang saya bilang tadi, tidak boleh meremehkan sesuatu yang kita belum tahu gitu. Terus kita jangan sok tahu lah kalau bahwa apa itu bisa mudah didaki gitu. Gak boleh jumawa gitu Ya nggak ya. boleh jumawa. Terus sama ya tentunya yang utama tuh mental betulnya. Fisik juga tetap dilatih dan apa ya dengan segala macam persiapan yang matang dan mental yang bagus tentunya, yaitu membuat saya juga bisa lebih apa namanya melatih ya, melatih kesabaran, terus melatih apa namanya emosi terutama ketika di gunung itu. Jadi pembelajarannya adalah ya apa namanya kebersamaan itu penting gitu. Terus kesabaran itu juga jauh lebih penting lah gitu. Apa kita tidak memikirkan hanya diri sendiri gitu, karena orang lain pun yang di dekat kita ketika kita marah misalnya atau ketika kita emosi itu akan apa namanya kena gitu, kena energinya tuh ke bawah. Nah itu yang harus kita jaga. Nah itu yang dalam kehidupan pun juga sama gitu. Kalau kita apa emosi, gampang emosi, otomatis kan orang yang dekat kita juga akan tersulut gitu. Nah itu yang menjadi pembelajaran kita lah, apa pembelajaran saya ya terutama, sama proses dalam mencapai satu goals lah yang kita mau capai itu memang tidak mudah dan itu harus kita lalui gitu, karena tanpa adanya proses itu ya kita tidak akan mencapai lah ke lokasi atau ke goal yang kita mau, karena kalau instan itu sepertinya tidak mungkin bisa tercapai gitu. Jadi semuanya harus perlu persiapan. Makanya untuk apa namanya ilmu kehidupannya itu sabar, penuh persiapan, terus bisa menahan emosi, terus bisa menjaga apa kebersamaan dalam tim dan apa ya tidak egois gitu. Itu kuncinya ya. Iya, Tidak egois. iya, Kata orang nih ya Kak Tommy ya, naik gunung tuh bisa memberitahu kita atau memperlihatkan sifat asli kita tuh sebenarnya seperti apa sih gitu, karena kan mungkin sehari-hari kita bukan fake ya, tapi lebih kadang kita kan ada personal branding ya iya. gitu. Nah jadi kalau misalnya naik gunung tuh katanya tuh bisa memperlihatkan sifat asli seseorang gitu. Menurut Kak Tommy itu benar apa enggak? Ya betul. Karena apa yang terjadi di gunung itu ya seperti itulah kita gitu. Misalnya kita pemarah ya akan marah-marah pastinya. Kalau kita sabar ya jadinya kita bisa lebih enjoy gitu. Jadi kayak mirroring gitu, kayak mirroring kejadian yang di gunung ya itulah kita sebenarnya. Tapi balik lagi ya apa semua itu bisa kita ambil hikmahnya kan, maksudnya pembelajaran buat hidupnya kita juga nantinya, karena apa karena di gunung itu sifat aslinya kita bisa kelihatan, tapi kan kita sebetulnya dari situ kita bisa belajar gitu. Misalnya kita sifat aslinya pemarah ya kita bisa apa menahan ego marahnya kita tuh bisa kita redam gitu ketika kita mengingat kembali ya misalnya kejadian waktu kita di gunung itu. Jadi sebagai pembelajaran itu sangat bagus lah kita kalau misalnya apa namanya berada di pendakian atau berada di gunung. Tapi memang yang katanya orang mitos itu bahwa kalau di gunung itu sifat aslinya kita kelihatan ya
Saya setuju sekali, memang seperti itu. Berarti itu bukan mitos ya? Iya. Itu fakta ya? Itu faktanya memang Nah, seperti Kak Tommy itu. di gunung waktu itu pertama kali naik ada marah-marah, nangis. Marah-marah lah. Siapa yang dimarahin? Saya. Iyalah, Itu nggak saya tinggal ya. marah-marah, jatuh, sangat kesel gitu. Tapi dari situ saya belajar lagi tentang kehidupan saya ya. Maksudnya dari situ saya tuh udah nyusahin orang, terutama kamu lah gitu. Terus udah membebani kehidupan orang, dan saya tidak menyadari kalau orang lain itu sangat memperhatikan saya gitu. Tidak menyadari kalau saat itu menyebalkan ya. Iya gitu loh. Itu yang jadi pembelajaran. Tapi saya nggak marah-marah loh waktu itu. Kan saya kalau di gunung nggak pernah Iya, marah-marah. makanya Kalau di sini saya marah-marah. setelah itu saya sadari, nah itulah pembelajaran yang sangat berharga buat saya pribadi. Kalau- Jadi cukup sebagai kalau kehidupan tuh ya pembelajaran hidup juga lah. Ya. Naik gunung itu. Terus kalau misalnya kayak saya gitu gimana tuh? Kalau misalnya saya di gunung malah nggak marah-marah gitu, tapi di dunia nyata saya marah-marah. Nah, yang benar saya yang mana? Yang bener yang di gunung lah. Gimana tuh? Yang bener yang di gunung pasti. Cuman kan tergantung pembawaannya kita juga kalau ketika kita tidak di gunung. Makanya saya bilang tadi kan, ya kita mau itu kan pilihan kan. Ya. Pilihannya kita mau bagaimana merefleksikan diri kita gitu. Apakah mau jadi yang marah-marah atau jadi yang baik, ya itu terserah kita. Tapi kalau untuk kepentingan kehidupan, yaitu pembelajarannya yang saya dapat dari gunung adalah proses lah untuk melatih, terutama itu sih kesabaran sih. Kalau misalnya saya kan orangnya kadang juga emosian kan, tapi ketika Semua orang kayaknya emosian. iya, ketika pokoknya emosi itu dalam artian bisa tantrum gitu. Nah, tantrum saya dulu sering. Nah, ketika naik gunung, ketantruman saya tuh bisa saya redam di situ, karena sungguh sangat menyebalkan. Ketika saya ingat ya, bagi saya sendiri atau bagi orang lain, dan itu sangat-sangat tidak bagus lah efeknya buat diri sendiri gitu. Berarti naik gunung itu nggak cuma sekedar olahraga fisik ya, Iya. Kak Tommy? Berarti Betul. gunung juga banyak mengajarkan tentang kehidupan ya, dan contoh-contoh nyata ya sebenarnya, Ya. bukan cuma mitos-mitos Ya. gitu. Karena emang harus well prepare dari segala sisi. Betul. Gitu. Karena misalnya mental oke, tapi fisik nggak latihan, ya sama juga ngap-ngapan sampai atas gitu. Atau misalnya sebaliknya, fisik udah olahraga udah bagus tapi mentalnya kuat. Karena ada juga loh temen kita tuh yang nyoba naik gunung, dia nge-gym rutin, olahraganya bagus, hampir setiap hari dia olahraga gitu maksudnya. Tapi dia nggak achieve sampai puncak aja nggak gitu, dan turun akhirnya gitu, karena udah tantrum ya. Gitu. Jadi turun, sayang banget, udah setengah jalan, enggak setengah, bahkan udah sedikit lagi sih sebenarnya, udah kayak udah di lehernya lah gitu bahasanya. Tapi dia turun karena saking tantrumnya. Gitu. Itu emang nggak cuma fisik ya, mental harus, dan perbekalan juga harus sih. Alat-alat itu semua juga harus lengkap kan. Karena kan cuaca yang berubah-ubah tadi tuh kata Kak Tommy, itu harus tiba-tiba hujan, tiba-tiba angin atau panas, itu tuh bisa berubah dalam beberapa menit kan. Jadi kita harus benar-benar well prepare. Tuh. Nah, Kak Tommy nih, dari Kak Tommy sendiri setelah naik gunung nih ya, itu ada yang berubah nggak sih di dalam dirinya? Ya berubah lah, terutama di kehidupan saya, terutama ketantruman ya. Ketantruman Saya tuh bisa saya redam lah. Kalau dulu yang suka tantrumnya sering banget, sekarang dalam kehidupan bukan naik gunung ya, itu bisa sudah bahasa hari-hari lah ya. Ya, itu bisa saya kontrol lah emosinya. Jadi tidak menjadi katakanlah orang yang menyebalkan gitu di sekitar saya. Itu aja sih. Oke.
Nah, setelah ke Gede kan, Hmm. itu udah banyak berapa gunung yang Kak Tommy udah naikin? Kalau dari Gede itu ada apa? Ke Gunung Prau, terus ke gunung yang di Jawa Barat apa? Apa yang Jawa Barat? Gunung Cerme? Bukan. bukan Cerme. Aduh, yang di Jawa Barat tuh gunung apa tidak tinggi sih, cuman berapa ribu meter, terus sama terakhir ya ke Rinjani. Oh Rinjani, udah ya. Mm-mm. Di Rinjani itu dari semua gunung yang ada di Indonesia ya, yang paling pengen dinaikin tuh yang mana? Ya tujuan utamanya Rinjani sih, Oh berarti karena kan udah Seven achieve. Summit ya. Ya berarti udah Seven achieve Summit dong goalsnya ya. ya salah satunya adalah Rinjani lah. Kata Rinjani. Nah karena kalau Rinjani udah ke sana nih, Hmm. masih ada target setelah Rinjani? Target setelah Rinjani sebetulnya ada, tapi yang utamanya tuh Rinjani gitu, karena tidak ada gunung yang seindah Rinjani sih kalau di Indonesia. Berarti nggak mau naik lagi Mau naik setelah lagi, Rinjani. Oh, setelah Rinjani mau naik lagi, cuman apa gunung yang paling indah tuh sudah yang menjadi utama ya, yang menjadi utama yang saya mau naikin tuh sudah tercapai gitu. berarti Tapi tidak, kalau nextnya misalnya nggak pengen lagi. kalau misalnya diajakin naik gunung lagi ya tetap mau. Mau kemana selanjutnya? Ya mungkin ke Merbabu atau ke mana yang Jawa Timur tuh yang kita nggak bisa naik. Semeru, Semeru. Semeru lagi tutup soalnya Ya, sekarang. Merbabu, Semeru masih oke lah. Oh yang Jawa Barat itu apa sih, Papandayan ya? Ya, Papandayan betul. Oke. Nah, waktu bisa achieve, jadi kan Kak Tom ini punya uh, goals yang paling ingin itu kan Rinjani dong. Mhm, Nah, dan ternyata Rinjani itu sudah achieve nih, mhm, udah naik nih sampai atas gitu. Itu gimana? Kan kalau perasaan yang kemarin di Gede aja tuh karena pertama kali ya gitu. Pertama pasti kan terharu gitu, senang, terharu kayak gitu. Nah, kalau ini kan sebenarnya bukan pengalaman pertama mhm. naik gunung ya maksudnya, tapi pertama ke Rinjani kan berarti Iya. kan. Terus itu yang didam-idamkan gitu, Iya. bisa dan bisa sampai gitu. Iya. Mungkin kan gak semua orang punya kesempatan yang sama kan. Iya. Dan itu tuh gimana tuh perasaannya? Wah, perasaannya campur aduk sih kalau Rinjani ya. Apa? Yes, hampir mirip, cuman lebih excited lagi kalau di Rinjani karena pertama dia jauh lebih tinggi. Dua, medannya jauh lebih susah. Kalau menurut aku ya lebih susah. Terus Banget. yang ketiga Nangis. suhunya tuh berubah-ubah gitu. Dingin Bahkan banget. kalau dari cerita ya, misalkan naik di tahun 2025 bulan Juni. Nah, bulan Julinya tuh ada kejadian yang pendaki Brazil itu yang jatuh itu. Oh Juliana. Ya, Juliana yang jatuh itu. Nah, itu makanya Setelah itu sangat tutup Rinjaninya. ya tertutup. Makanya sungguh luar biasa lah. Beruntung banget Ini, lah gitu ya, ya, bisa ke sana. sungguh luar biasa perasaannya tuh yang nggak bisa diucapkan dengan kata-kata karena memang momennya bagus gitu, terus apa dapat view-nya juga bagus pada saat itu. Ini yang nggak kepikirannya bisa sampai ke Rinjani, padahal dulu awalnya kan juga Gak pernah naik gunung. nggak pernah mikirnya gini ngapain sih naik gunung gitu, Hmm. kayak Terus apa, ngapain sekarang iya, naik kayak gunung? nggak ada kerjaan gitu. Ternyata banyak, ya itu kan banyak pembelajaran yang kita dapat dari naik gunung yang menyatu dengan alam, keindahan alam, terus banyak kejadian tuh yang kita tidak bayangkan lah sebelumnya. Kayak misalnya kalau di Rinjani kan kita bisa lihat Segara Anak, bisa lihat Bagus apa banget. negeri di atas awan, itu bener-bener semua tuh awan semua gitu. Terus bahkan kita bisa melihat sunrise di Rinjani yang sering orang kejar kan di sana. Gitu. Betul. Kan sorry. Kan ada yang sering ngomong gini. Ngapain sih naik gunung capek-capek gitu. Mending juga di rumah tidur enak gitu ya. Sedangkan di gunung kan tidurnya di tenda, di tanah, ya kan nggak mungkin kita bawa kasur ya ke sana spring bed gitu misalnya. Tidurnya di tanah, di tenda, dingin.
capek gitu. Ngapain sih capek-capek naik gunung gitu, mending kita tuh di rumah udah gitu. Nah itu menurut Kak Tommy persepsi orang-orang yang seperti itu tuh gimana? Ya kan kita persepsinya beda-beda ya dengan orang ya. Cuman yang kalau untuk saya ya itu tadi pembelajaran hidup lah. Mungkin orang yang tadinya tidak punya pengalaman naik ke gunung, ketika dia naik gunung, apalagi dapat esensinya gitu ya. Naik gunung tuh apa namanya sangat-sangat bagus lah untuk pembelajaran hidup ya. Nah itu pasti akan ketagihan gitu, mau naik lagi, mau naik lagi, mau naik lagi gitu. Even misalnya mau tidurnya di manapun gitu, sedingin apapun suhunya, tetap itu memang satu kenikmatan yang nggak bisa nggak bisa kita nggak bisa kita tandingin atau kita bayar lah gitu. Sekarang misalnya kita bukan di gunung lah gitu, di daratan kita tidak bisa menikmati keindahan alam. Bagaimana bagusnya misalnya kita sudah sampai puncak bisa ngeliat ada bintang-bintang, terus ciptaan Tuhan yang begitu indahnya lah yang kita bisa nikmatin gitu. Dan itu yang tidak bisa kita dapat kalau kita cuman tidur doang atau kita cuman rebahan, karena itu benar-benar pengalaman yang sangat-sangat bagus lah, maksudnya sangat-sangat excited gitu loh. Karena misalnya kita punya banyak uang pun belum tentu kita bisa naik ke Sampai ke puncak. atas ya? Iya, belum tentu kita bisa summit sampai Iya, ke atas puncak gitu. Sebanyak apapun kita punya uang lah. Kalau di daratan, maksudnya kalau di bukan di gunung ya kita punya uang, punya kuasa gitu. Tapi ketika kita naik gunung punya uang seberapapun, ya itu nggak ada artinya lah. Nggak ada rumah sakit soalnya di atas Iya, gunung. nggak ada rumah sakit, terus nggak ada yang mau gendongin Iya. kalau misalnya jatuh. Nah itu maksudnya hal-hal yang seperti itulah yang tidak didapatkan kalau kita hanya cuma tidur-tiduran ya. Tapi ya balik lagi ya, persepsi orang kan beda-beda gitu. Tapi kalau misalnya kalau saya ya kalau sudah mencoba hal itu ya jadinya ketagihan naik gunung. Karena setahu aku nih, waktu kata naik gunung itu yang setelah itu kan Juliana ya jatuh ya. Itu tuh temen kantor aku juga ada yang mau naik ke sana, dan itu seminggu, kalau nggak salah seminggu setelah Kak Tommy ya. Ya. Jadi dia sudah sampai di sana, sudah sampai di Pelawangan, sudah camp, tapi dia nggak summit karena nggak boleh ditutup pas Juliana jatuh itu gitu. Berarti kan ada part even dia sudah usaha, even dia sudah effort ya, itu kan dari Jakarta ke Lombok itu jauh loh gitu. Dia sudah effort, dia sudah mengeluarkan uang pasti, dan nggak murah loh ya kan, Rinjani itu nggak murah loh gitu. Nah tapi kesempatannya belum dikasih mungkin sama Tuhan untuk summit, ya nggak summit. Which is bisa dibilang orang-orang yang naik gunung summit itu pun ya terpilih ya ibaratnya kan, dari sekian juta manusia misalnya gitu. Iya lah, makanya sangat beruntung sekali saya bisa submit ke Rinjani, dan itu memang kan goal utamanya untuk sampai bisa melihat dari atas gitu ya. Segara Anak, terus Gunung Batu Jari ya, gunung Gunung Baru Jari itu wah bener-bener indah banget ya. Ya bagus banget lah. Nah tapi dulu Kak Tommy pernah berpikir seperti itu, mendingan di rumah aja, ngapain sih naik gunung, capek gitu. Dulu iya, dulu pernah ketika belum tahu Belum naik gunung ngerasain. tuh kayak gimana ya. terus jadi ketagihan sekarang. Ketagihan, makanya mau naik gunung lagi. Nah kalau memang dulu pernah terpikir seperti itu, terus yang bikin men-trigger adalah mau cobalah nih naik ke gede, itu apa? Ya awalnya kan kalau ke Gede itu kan karena diajak waktu itu sama teman-teman ya, teman kantor. Terus ada salah satu teman kita yang usianya lebih Lanjut. lebih lanjut, dia bisa gitu. Nah awalnya sih itu, awalnya cuma emosi aja sih.
Oh gitu. emosi sesaat itu awalnya. Hmm. Terus merasa, ya itu tadi saya bilang, merasa jago lah, jumawa, dia aja bisa, masa gue nggak bisa kan gitu. Ternyata memang tidak semudah itu ternyata ya perlu persiapan yang matang lah, mulai dari fisik, mental, perbekalan, terus apa namanya, uang juga lah termasuknya, apalagi kalau misalnya kita kerja ini kan biayanya juga mahal gitu, jadi perlu perlu apa namanya, Effortnya banyak ya effortnya pokoknya banyak ya. lah, itu yang apa namanya, yang terjadi lah. Tapi memang triggernya pada saat itu yaitu emosi aja sebetulnya. Tapi dari situ ya akhirnya belajar menghargai sesuatu yang belum pernah kita lakukan ya sebelumnya, dan ternyata sungguh apa, nikmat lah mendaki gunung itu gitu. Menarik nih yang tadi Kak Tommy sempat ngomong sebelumnya bahwa setiap gunung itu punya ceritanya masing-masing, ya kan? Berarti dari beberapa gunung yang udah Kak Tommy naikin, berapa tadi? Gede, Prau, Wow. Pandayan, Ya. Rinjani, Rinjani, terus apa lagi? Bromo ya, Bromo, Bromo. Berapa itu berarti? 5 ya, 5. sekitar 5 ya. Ya, Nah, dari 5-limanya itu semua beda-beda pengalamannya, dia beda cerita, beda pengalaman. ceritanya, view-nya yang dilihat, itu semua beda-beda. Beda cerita, beda gunung. Tapi memang ada kata apa, kayak quote lah, bahwa sebetulnya kita tuh kita itu tidak menaklukkan gunung sebetulnya, tapi kita hanya diizinkan lewat oleh gunung tersebut. Keren. Gitu. Kan orang-orang kan pada bilangnya, wah gue udah bisa naklukin nih gitu. Iya, Padahal iya, sebetulnya ya kita cuma diizinin lewat lah Iya, benar. sama gunung itu. Gunung itu kan wah ininya gede sekali lah gitu. Jadi nggak bisa kita taklukin, ya kita hanya diizinkan lewat mereka. Jadi kalau memang belum diizinkan, belum takdirnya ya kayak yang tadi Ya cerita gitu, ya bisa temen aku meninggal itu kan. ya gitu. Iya bener, atau yang udah sampai tapi nggak submit gitu, sampai dia kayaknya dia mau ulang lagi deh kayaknya tahun ini atau tahun depan dia kayak mau ulang. Iya. Dan itu kan effortnya jadi 2 kali. Meskipun banyak sih orang yang udah ke satu gunung mau naik lagi gitu, kayak saya misalnya udah ke Gede naik lagi Bahkan kedua 2 kali kali. akhirnya bisa lihat kan. Boleh-boleh yang aja, keduanya. boleh-boleh aja. Sama kayak misalnya ke Prau itu juga, kata orang kan gunung apa paling pendek, tapi kan tetap aja apa namanya. Yang Nah, paling di situ pendek tuh, juga sih perahu kayaknya, ya, tapi masa dari lumayan ya, juga yang itu. cerita lucunya itu kan nulis kan tahu sendiri kan cerita lucunya. Waktu Yang di mana tuh? Gede Iya. belum pengalaman nih bawa keril, ya kan, mau ngejomplang itu bawa keril, padahal nggak ada isinya, isi cuman baju sama langsung lah, Indomie. makan kecil. Tapi ketika ke Prau itu isinya tenda, terus perbekalan, baju segala macam, air masuk ke Karena situ. di perahu itu nggak ada air. Iya, tapi karena Ada sih di pos berapa ya terakhir ya? pos 2 apa 4 ya. Ya pokoknya sekarang udah ada air. Ya. Dulu pertama kali aku ke perahu malah dari Nggak bawah ada. bawa air loh, nggak Ya. ada air di atas. Gitu. Kalau di Gede kan sampai Kandang Badak masih ada air, jadi Masih kita ada nggak bawa air kan. Ya, bahkan yang di Gede tuh sebetulnya nggak ngapa-ngapain, kita mah cuman jadi peserta aja gitu. Nggak dikasih yang berat-berat, masak dimasakin, pasang tenda udah dipasangin. Iya. Yang di Pro kan Pasang sendiri. pasang tenda sendiri, nyari Bawa lokasi sendiri. bawa sendiri, Semua sendiri. bawa air sendiri, semua sendiri. Tapi lebih kuat ya? Iya, lebih kuat. Rinjani juga begitu, walaupun dibawain porter, tapi tetap aja jalannya kan, apalagi pas Panjang di ya kalau Letaki itu. Rinjani itu treknya panjang Iya, banget. panjang banget. Dan di situ bener-bener melatih kesabarannya tuh yang luar biasa lah kalau di Rinjani. Udah suhu berubah-ubah, terus dinginnya itu apa, dingin banget. Bahkan
kita sudah submit di atas, ketika mau turun aja tuh langsung berubah kan cuacanya kan. Bener-bener. Gitu. So, di gunung tuh memang nggak ada yang bisa diprediksi sih. Iya. Tiba-tiba panas, Iya. tiba-tiba hujan, tiba-tiba kabut. Yang Ya, paling sering betul. tiba-tiba kabut sih. Iya. Terus gelap gitu kan kabut. Hmm. Itu emang serem sih kalau kabut. Dingin banget biasanya kan kalau kabut. Benar-benar. Oke, jadi banyak lah ya Kak Tommy pengalaman yang dirasain dari beberapa gunung yang udah dinaikin tuh pasti beda-beda. Iya. Pengalamannya beda-beda. Jadi udah nambah banyak nih ya portofolio pergunungannya ya. Iya. Ya pokoknya salah satu Seven Summit udah kecapai lah Rinjani. Nggak mau ke Jayawijaya? Wah itu terlalu inilah. Mau cuman belum saatnya mungkin, karena itu terlalu ekstrim buat saya. Karena itu benar-benar harus yang persiapannya matang lah, mungkin 6 bulanan itu. Kalau kita lihat dari yang videonya Firsa Besari ya, yang terakhir kan ada yang meninggal kan. Temennya tuh meninggal tuh. Iya. Itu aja mereka pasti kan udah pro banget ya. Iya. Itu masih ada resiko kan setiap betul. naik gunung. Karena sebenarnya naik gunung tuh termasuk olahraga ekstrim kan. Ekstrim. Jadi memang nggak sembarang ya, Iya. maksudnya naik gitu tanpa persiapan tuh serem banget sih kalau nggak Kan ada banyak kejadian yang orang hilang terus meninggal, kurang perbekalan, ya karena tidak well prepare, akhirnya ya jadi ya kejadiannya seperti itu. Kalau dari cerita-cerita di luar dari fisik nih ya ibaratnya, agak kan di gunung suka mistis-mistis gitu tuh. Itu tuh pernah ngerasain nggak Kak Tommy cerita mistis? Kalau misi sih belum ya, sama saya naik gunung nih, yang ke Rinjani, yang gede. Atau mungkin nggak mistis yang menyeramkan gitu, yang kok gini ya gitu, agak gitu loh, agak kayak ada lucu-lucu gitu ada kok. lah. Oh, loh, kok gini nih gitu. Iya. Itu apa tuh tadi ceritain nggak? Contoh waktu yang di Rinjani lah, ya kan kita itu benar-benar kita udah nggak kuat, terus kita tiduran itu kalau nggak salah jam 7 atau jam 8 gitu. Pagi. Nah, jam 8 pagi orang udah pada turun semua tuh, ternyata kita masih Kita naik aja belum belum nyampe setengah letter E. perjalanan lah, iya belum setengah perjalanan. belum sampai letter E. Terus akhirnya kita jalan lagi ke sana, tiba-tiba ada yang nyemangatin, terus motoin kita. Oh, mas-mas yang gitu. motoin itu ya? Iya. Oh iya. Itu kan naiknya barengan kita itu. Terus kan kita tinggal kan. Kita naik duluan ke atas, terus dia bilang nyusul karena mau nungguin temennya. Tapi ketika di atas nggak ada itu dia orang. Mungkin nggak sih dia turun? Nggak naik gitu, turun dah Kayaknya gitu. nggak mungkin sih. Maksudnya kalau misalnya kita yang sudah yang sudah jauh-jauh dari tempat kita asalnya, terus nggak sampai ke atas Rinjani mah kayaknya nggak mungkin gitu. Rata-rata semua orang pasti mau naik, dan yang barengan sama kita nih, yang kita lihat kita kan termasuk yang belakangan kan naiknya, yang kita lihat ada semua kecuali yang motoin kita itu. Tapi bisa nggak sih dia misalnya kayak mungkin versi dia kan dia sama temennya tuh, misalnya temennya sakit gitu dan karena dia solid ya gitu maksudnya, jadi ya udahlah demi temen gue turun gitu, itu mungkin nggak? Ya mungkin aja kayak gitu, cuman kalau yang saya lihat sih itu kayaknya Di pas turun juga nggak ketemu soalnya. temennya pas turun juga nggak ketemu dia, jadi ya itulah kejadiannya lah. Ini guys disclaimer ya, kalau yang udah pernah kerja nih mungkin tahu bahwa jalur pas sudah di punggungan gunung itu cuma satu dan kecil. Ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu A, biasanya kita akan ketemu lagi karena jalurnya itu aja gitu. Kalau mungkin pas sudah turun dari punggungan, ya bisa nggak ketemu karena agak besar ya, terus pohon-pohon gitu. Terus udah banyak orang juga yang pada turun kan. Nah tapi kalau pas di punggungan itu bener-bener jalannya Jalur paling satu. ada yang kayak cuma semeter ya kayaknya, lebarnya kayak nggak nyampe, ada tuh yang kita sampai miring-miring di letter E itu, jadi pasti kelihatan gitu. Dan apalagi waktu itu kita nggak lazim sih emang naiknya tuh udah kesiangan sebenarnya karena kita nggak kuat, terutama saya.
nggak kuat karena saya ada asma kan gitu, terus nggak kuat jadi banyak berhenti, banyak duduk. Guide-nya juga sudah infoin kalau ini sampai jam berapa, jam 12 ya 12. kita nggak bisa naik, kita harus turun, mau nggak mau kita turun karena udah anginnya udah beda, udah balik gitu. Jadi tapi alhamdulillah masih bisa submit nih kita ke atas. Nah itu jadi, dan yang barang-barang kita yang agak telat-telat itu juga naik gitu, dan itu kelihatan dia lagi Kan kita lagi. tandain orang-orangnya kan, Yang tandain, terakhir oh, itu. yang ini. Terakhir dia lagi gitu. Kalau Jadi dia pun udah naik duluan, kita masih di bawah, itu turunnya kelihatan. pasti ketemu. Ya karena jalurnya cuma satu, Iya. itu aja Iya. gitu, dan sempit, jalurnya sempit banget, itu sempit Iya. banget jalurnya. Makanya pas si Julia itu kan meninggal di Cemoro Tunggal ya, itu memang jalurnya memang itu udah sempit, itu udah di punggung gunung gitu. Jadi bener-bener apa ya, harus hati-hati banget sih di situ. Terus pasir-pasir ya konturnya kan, pasir kerikil. Jadi kalau kitanya nggak aware banget itu bisa slip gitu, slip. Jadi bisa jatuh gitu. Itu rawan banget jatuh, kayak apa sih, kayak rawan longsor gitu loh. Jadi kalau diinjek Ya, tuh karena pasir ngemprol kan. gitu, Ya. ngemprol, batu-batunya tuh ngemprol gitu. Karena berpasir. Bener-bener. Wah, ada lagi nggak nih Kak Tommy kira-kira yang bisa untuk ngingetin teman-teman kalau misalnya para pemula ini mau naik gunung atau mau coba-coba nih gitu naik gunung, itu kira-kira lebih baik ke gunung mana kalau ada yang mau coba nih gitu. Pertama-tama tuh coba kemana nih, ke Gede. Itu Gede itu berapa, 2.900 ya Gede, 2.900. 2.900 ya? Sekitar 2.900-an Ya. MDPL. Mungkin kalau untuk gunung buat pemula ya, mungkin bisa dicoba adalah perahu. Karena perahu itu memang view-nya sangat bagus, dan Bagus. kalau Dingin, cuacanya tapi dingin banget di sana. cuacanya cerah di pagi harinya, kita bisa melihat Gunung Sindoro, Gunung Selamat, Triple S. ya Triple S yang ada di logonya Aqua. Nah itu kita bisa lihat, dan ya view-nya tuh sangat bagus lah kalau di perahu tuh untuk pemula. Terus kalau misalnya kita keliling kota Wonosobo, itu kita juga bisa ngeliat view untuk yang kayak Paris-Van Java lah sana. Jadi sangat menarik lah kalau untuk pemula gitu. Perjalanannya panjang jalan bagus ya. Panjang jalan, mata memandang sangat bagus perjalanan ke Gunung Prau. Oh, perahu itu juga sama tuh, punggungan gunung ya. Ya. Jadi selama perjalanan tuh bisa ngeliat ke kanan ke kiri dari atas gitu. Ya. Kalau yang bukan punggungan itu kan dia hutan ya, biasanya Hutan. hutan lebat, terus nggak Iya. bisa lihat apa-apa gitu. Jadi kalau perahu itu punggung gunung, jadi dari atas tuh kita bisa ngelihat rumah-rumah warga, Ya, sawah-sawah, atau view-nya bagus ya. Ya. Gitu. Jadi nggak boring gitu, di perjalanan nggak boring. Dan perahu juga tuh ada savana, jadi Ya. dia bisa lintas juga. Ya, Atau lintas nggak? enggak. Enggak, aku pernah yang pertama tuh lintas. Cuma aku pribadi yang pertama tuh sedikit trauma sebenarnya. Pertama kali pendakian tuh aku hampir hipotermia. Karena perahu tuh dingin banget waktu itu, tiba-tiba badai. Jadi awalnya cerah-cerah aja, cerah ceria gitu, nggak hujan, nggak apa gitu, cerah. Tiba-tiba malam gerimis, terus badai. Badai kayak badai pasir gitu loh, angin dan pasir, jadi kosrok itu tuh bener-bener badai. Terus suhunya turun itu minus nggak, sorry nggak minus, 3 derajat. Jadi dari biasa-biasa tiba-tiba turun ke 3 derajat gitu, dia turun ke 3 derajat karena ekstrim. Kayaknya aku kan juga ada asma ya, paru-paru kayak mengkeret gitu. Jadi tiba-tiba tuh sesak napas, kedinginan yang luar biasa. Kalau kata teman-temanku yang kan aku naik berlima ya, dan itu udah banyak yang pro gitu. Yang belum pro tuh aku sama temanku cewek berdua, tapi yang 3 tuh cowoknya semua mereka pro, udah sering naik gunung. Nah menurut mereka memang wah ini udah mau hipo nih gitu kan. Jadi aku disuruh ganti baju, dimasukin itu loh kompor. Kompor kan kita bawa kompor kecil ya, buat masak itu. Nah itu kompornya dimasukin ke dalam tenda supaya karena diselimutin, dikasih blanket itu udah nggak ngaruh, masih kedinginan. Udah ganti baju tuh aku waktu itu lapis 3 loh. Pakai base layer nih, base layernya polar. Terus
pakai jaket wine breaker gitu, luarnya pakai lagi kayak bulang. Jadi 3 lapis. Iya. Itu tetap kedinginan, kaos kaki, sarung tangan semua pakai, tapi masih kedinginan sampai pusing, kayaknya udah oksigen nggak naik kan ke kepala kan, ditambah sesek tuh, jadi napas sakit, nggak napas ya modar. Jadi bener-bener bingung gitu, makanya dimasukin lah kompor supaya panas gitu, hangat gitu. Sampai alhamdulillahnya sih masih baik-baik aja gitu. Terus sampai pagi habis badai itu dapat pemandangan negeri di atas awan. Itu bagus banget sih emang sih. Terus yang gunung Triple S yang logo Aqua itu aku juga lihat sih, bagus banget. Ya. Pulangnya kita lintas ke Bukit Teletubbiesnya itu, Savana. Itu juga bagus banget sih. Bagus banget. Kayak Bukit Teletubbies gitu loh, bagus. Jadi hijau, rumput. Bagus banget sih, keren. Boleh lah kalau gunung pemula. Kalau hewan-hewan pernah ketemu? Babi hutan. Babi di Papandayan. Babi hutan. Pacet. Pacet enggak. Aku pernah kena pacet loh di muka lagi, astaga. Untung nggak membesar, itu langsung cabut pacet, masih kecil. Pacet enggak. Kacau sih itu pacet. Babi hutan, apalagi biasanya di gunungnya macan ada yang pernah sih, tapi aku nggak pernah sih ketemu macan. Ular gitu misalnya, belum yang lain. Monyet pernah lah di gunung. Iya. Monyet juga kadang tuh hati-hati kan ya, kalau makanan atau apa dia suka ngedeketin tuh. Oke, Kak Tommy, seru banget nih. Kayaknya nggak habis-habis ya kalau kita ngomongin gunung tuh, selalu seru, karena setiap gunung ya pasti beda-beda lagi pengalamannya, beda-beda lagi kesannya, pemandangannya, pokoknya semua beda lah. Oke, Kak Tommy, kira-kira ada pesan-pesan gak nih sebelum kita tutup untuk para pendaki? Ini berarti jatuhnya udah bukan pemula dong sekarang ya, udah apa ya, pro? Ya, lumayan lah, tapi belum. Ya kalau misalnya itu untuk kesan-pesan ya, mungkin tentang keberanian dulu lah. Yang pertama, gunung itu tidak menuntut kamu untuk kuat, keren, tapi hanya menuntut kamu supaya berani memulai. Kalau untuk tentang proses, gunung mengajarkan satu hal yang sederhana, pelan bukan berarti kita kalah. Jadi puncak itu bonus, prosesnya yang membentuk. Tuh, seperti yang tadi saya bilang kan. Jadi tujuan utamanya bukan puncak gitu, tapi prosesnya lah yang membentuk kita gitu. Keren. Nah, kita kasih plus dulu ya guys ya. Oke, Kak Tommy, terima kasih banyak nih waktunya nih, udah mau ngobrol-ngobrol, udah sharing sama kita ya. Semoga kita bisa Thank you. naik lagi Thank suatu you. hari nanti. Amin. Ke Semeru kali ya, atau Merbabu ya. Amin. Oke guys, terima kasih sudah ngedengerin kita. See you next time. Bye bye. Thank you. Thank you. Memory and heart, it'll forever glow like a flame that burns, an eternal show.